Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita. Kali ini kita akan membahas tentang Katuranggan. Ini part 2 ya dari yang kemarin. Katuranggan apa Mas? Kok lupa saya malah. Ya kalau orang-orang nyebutnya itu patok bongkrang itu. Patok Bongkrang. Kok bisa disebut Patok Bongkrang? Ya ada mitosnya, ada legendanya dari sononya. Aku juga Oh, gitu. nggak tahu lah. Intinya. Jadi teman-teman, tenang. Oke. Kasihan soalnya. Jadi teman-teman, jadi konsep video kali ini memang video kita itu no edit, no sensor, nggak ada edit-editan karena nggak bisa ngedit ya. Juga apa namanya, biar teman-teman tahu bahwa video yang kita buat itu memang membagi informasi dan membagi informasi buat teman-teman Kongmania juga apa namanya, memang dalam video kan ada memperlihatkan burung-burungnya gitu. Jadi yang kita review, yang kita tontonkan memang ada burungnya dan kita perlihatkan ciri-ciri katuranggannya, video burungnya gitu. Oke. Baik, untuk Patok Bongkrang sendiri ini dapat dari tahun berapa ini Mas? Ya di sini sekitar 3 tahunan, kurang lebihnya 3 tahunan di sini. Udah 3 tahun, berarti tahun 2019. Ini udah. Ya biasanya 2019. 2019 agak lupa. Kalau kenapa kok biasanya disebut Patok Bongkrang? Ciri-ciri untuk Patok Bongkrang sendiri emang apa aja ini Mas Adit? Ya dalam setahu aku ya. Ya namanya orang juga berbeda pendapat. Yang memang dibuatnya channel ini memang untuk saling membagi informasi gitu. Ya kalau dari aku itu kakinya itu satu tapi dari lahir. Dari lahir satu. Iya. Cuma satu doang tapi dari lahir. Enggak, kadang kan kalau dipotong tetap Patok Bongkrang enggak? Ya kan ada ciri-cirinya. Gitu. Ada yang di tengah, ada yang di sebelah, kan ada berbagai macam patok bongkrang. Gitu. Kan. Ada yang potongan, ada yang kena Kita pistol juga kan bisa. Kita lihat apa burungnya dulu. Coba. Kasih flash. Ketahuan ini kakinya satu ya. Ini kakinya di kanan, cuma di kanan ini. Yang kiri nggak punya ini. Itu oke. Kelihatan? Oke. Itu kok bisa kakinya satu karena kalau dari lahir. Iya, dari lahir. Yang aslinya itu kalau patok bongkrang itu kakinya itu ada di tengah. Kalau menurut saya di tengah-tengah cuma satu doang, nggak ada bekas luka atau apapun itu. Tapi kalau dulu itu dapatnya kan gini tuh ceritanya tuh. Tapi itu nggak di tengah tapi di samping. Dulu itu ada di persawahan dekat makam lah bisa dikatakan gitu. Nah itu ada telur perkutut kan. Nah saya tunggu sampai netas. Taunya yang satu itu netas, yang satu enggak. Tapi yang netas itu kakinya cuma satu doang. Jadi bisa aku katakan patok bongkrang itu dari lahir. Oh, karena tahu lahirnya emang dari lahirnya satu gitu. Tapi kalau dalam legenda yang menurut mitos-mitos itu oleh orang Jawa itu mah gini. Kakinya itu satu tapi di tengah, bukan di samping. Kalau ini di samping. Kalau ini di samping. Tapi saya percaya patok bongkrang karena ya memang ketahuan dari lahirnya. Dari sarangnya aku intip, aku tungguin gitu. Kalau gini, kalau misal ada dijual sana patok bongkrang. Cuma karena maaf, kakinya diputus sendiri dari penjualnya. Itu enggak, kasihan ya, jangan ditiru bagi para penjual ya. Itu bisa disebut patok bongkrang, nggak bisa ya. Enggak. Ya kalau saran aku gini ya. Kalau cari patok bongkrang itu yang kakinya di tengah cuma satu doang. Kalau di samping terus ada goresan atau apalah, mending jangan. Takutnya ntar kan ada yang namanya penjual kan, ada yang baik ada yang buruk juga. Jadinya cari yang aman aja lah kalau menurut aku. Kalau untuk ciri lain selain kaki ada nggak? Ya kalau menurutku nggak ada sih yang namanya
Namanya patok Itu bunglon memang- itu cuma kakinya doang, kakinya cuma satu doang. Oh, Dari jadi lahirnya gitu. jadi memang validasi katuranggan perkutut patok bungrang ini memang kelihatan dari kakinya, Iya, teman-teman. dari kaki doang. Kakinya memang harus satu, Harus satu. dan enggak karena dipotong, Enggak. enggak karena luka tembak. Enggak. Jadi memang dari lahirnya satu. Kalau validnya di tengah gitu ya. Validnya itu di tengah. Kalau di tengah bisa dipastikan patok bungrang. Enggak ada potongan, enggak ada apapun itu. Kalau Bisa untuk direkayasa. kalau untuk apa warna corak sendiri hampir sama ya sama perkutut yang lain. Iya, ya sama semua sih. Ya kalau alam juga ada kan yang katuranggan, ada yang putih luri, ada yang cemani, ada yang damas juga. Oh, katanya Mas Hadi punya cemani juga. Iya ada tuh sih. Itu Buat malah- koleksi doang. Jadi selain patok bongkrang, selain kantong semar, terus kemarin apa? Udan mas. Udan kayaknya mas, itu kalau ya nggak udan salah. mas. Itu Mas Hadi juga punya cemani, itu ngantong juga malah. Iya ngantong. Tapi sayangnya itu bukan dari lokal alam, itu dari ternakan. Oh, ternakan. Iya. Jadi dilihat lagi perkututnya dulur. Flash lur. Bantu flash, iya. Ya kawan. Itu udah 3 Kakinya tahun tapi memang- nggak bisa jinak deh. Nggak mau jinak ya Mas ya. Berarti ini masih muda. Ya kalau 3 tahun udah tergantung tua sih kalau menurut Tapi saya. kalau perkutut kan bisa sampai belasan tahun sih. Ya bisa puluhan tahun, bisa 60 tahun bisa nyampe, Hmm. tergantung rawatannya. Kalau ciri badannya sendiri Mas Adip, ini memang kecil gini atau memang karena masih 3 tahun? Ya enggak. Rata-rata postur perkutut itu ya standar. Kalau kecil ada katurangannya sendiri. Oh, gitu. Kalau orang-orang bisa nyebut mucis ya. Mucis. Iya, mucis. Ini yang bikin menarik lur. Di sini juga ada perkutut tapi warnanya putih. Iya. Yang itu apa Mas? Yang itu putih lurik. Putih lurik. Kita lihat ya. Lur. Ini yang kita pegang dulu. Kita bawa ke sini aja. Iya. Ya. Ini loh. Lur. Oh, putih lurik. Ini putih gini Mas. Enggak putih polos enggak. Enggak. Tapi masih ada motifnya. Ada motifnya. Ya alhamdulillah dapat dari ini Apa dari tadi? pesanan penjari, katanya tuh dari Alas Bojonegoro. Oh, ini dari Bojonegoro. Iya, Alas Bojonegoro. Itu pesanan. Udah Oh, udah hubungan sama penjaring. iya udah. Saya pesan ini Dilihat. udah 2 tahun nih kayak. Oh. Kurang lebih 2 tahun baru dapat satu. Kalau ini matanya. Oh, Ya matanya retinanya murah, Merah. tapi Kalau enggak aneh ya selaputnya itu biasa. Cuma kakinya itu hitam. kakinya ini. Iya. Ini keren di luar. Karena jarang juga ya kita menemukan putih lurik gini. Kalau untuk ciri-ciri putih lurik mencolok banget ya Mas ya. Iya. Adalah ya banyak itu kalau ciri-cirinya. Ini berarti tahun 2000 berapa ini Mas? Ini aku pelihara baru sekitar 1 tahun lebih dikit kayaknya. Baru kemarin dapat ini ya. Cuma pesennya yang lama ini. Bagus dulu. Ya. Ini memang di sini banyak perkutut-perkutut katuranggan. Selain perkutut kita juga Mas Adib ini punya bangkok itu. Perkutut bangkok ya Mas Adib ya. Memang buat bunyi. Ya bunyi. Kalau katurangan gitu apa ya? Bunyinya itu susah, jarang tuh sekali tuh. Iya, kalau bunyinya ini gimana Mas Adib? Males atau ya, males ya. Kalau yang ini malas ini. Ya, paling 1 minggu sekali itu kadang-kadang. Kalau yang sering itu tadi patok bungrang itu. Ya, yang patok borong juga jarang. Jarang. Yang cepet bunyi itu kalau mau buat bunyi-bunyian
Ya kalau aku nyaranin itu yang bangkok, yang crossing, yang ternakan lah, itu cepat itu berbunyi-bunyian. Kalau ini berarti lokal alam, asli, Lokal alam. nggak Cecetan ternak. enggak lah. Apalagi disemir gitu. Udah pernah mabung mas, masalahnya. Mabung itu, Ganti bulu. oh gitu. Kalau semira kan ganti bulu itu warnanya berubah hitam lagi tuh. Itu jadi masih. Nah, ini kalau ini tambahan dulu sekalian, satu video ada 2 katuranggan. Jadi kalau ciri-ciri yang patok bongkrang tadi kan memang kakinya satu dari lahirnya. Dari lahirnya. Kalau bisa didapat itu memang kakinya yang di tengah. Yang di tengah. Kalau di samping ntar takutnya gini, ntar potongan juga ada kan. Terus bekas tembak juga ada. Kan kita nggak tahu juga di alamnya kayak gimana juga. Kalau pengen tahu, maaf, kalau pengen tahu keaslian patok bongkrang kakinya cuma satu ya memang dipegang. Ya dipegang yang di tengah aja. Itu pasti patok bongkrang. Dipegang, dicari, dibelah gitu apa? Bulunya ada lukanya enggak gitu. Ya kalau menurut saya pribadi ya, nggak usah apa tuh megang atau gimana gitu. Kalau kakinya di tengah udah pasti patok bongkrang. Oh gitu. Masalahnya itu gimana ya? Umumnya pada perkutut itu kan kakinya kan ada 2 yang di kanan sama kiri. Kalau di tengah kan itu udah Pasti. kelainan gen lah. Iya. Udah pasti kalau menurut saya. Nah, tapi kalau yang ini apa tadi kalau lupa malah Yang ini putih lurik. Iya. Kalau yang putih lurik ini memang kelihatan mencolok banget. Warnanya memang putih dan masih ada motif luriknya gitu Mas. Masih ada. Kalau untuk bulunya sendiri ekor berapa ini? Ya, Nggak pernah dihitung ya? nggak pernah dihitung, Soalnya Mas. katuranggannya nggak di situ gitu. ya aslinya itu di ekor ada katurangganya juga, tapi kalau di ekor kurang gimana ya? Kurang tertarik aku nya. Yang Kalau penting yang itu ekor. fisiknya aja lah. Jadi gitu dulur, kita ada dapat 2 katuranggan dalam hari ini. Ini bagus loh ini, coba dilihatin lagi. Loh kan, putih lurik. Ini dari Bojonegoro. Katanya kalau perkutut bagus malah dari Blora atau mana? Ya Tergantung sih ya. Tergantung orangnya sendiri sih. Ya memang tergantung selera. Kadang ada yang memang suka dari Blora, ada yang suka dari Bojonegoro gitu. Bagus kan dulur. Oke, cukup sekian aja kalau dalam video kali ini. Kalau ada kata-kata, kita minta maaf. Untuk video selanjutnya bisa komen-komen, request perkutut apa yang akan kita review gitu Mas Hatip ya. Iya bisa. Mungkin selain ini ada banyak loh punya Mas Hatip yang belum kita review. Ada apa aja Mas Hatip yang belum direview ini? Ada Kalung tepuk. Ini banyak loh videonya. Kalung tepuk, terus cemani itu yang ngantong juga itu banyak. Iya itu ada, tapi ternakan sih. Cuma buat koleksi doang. Kalau kepengen apa namanya silaturahim ke rumahnya Mas Hadip, ada di mana ini Mas Hadip? Desanya? Ya desanya tempatnya itu di Desa Gempol Dino, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Jadi di Gempol Dino, Dempet, Demak. Kalau ini udah ada yang nawar belum? Ya belum. Ya aku buat koleksi sendiri lah. Oh. Carinya susah kalau itu. Kalau di sini yang dijual apa ini Mas Hadip? Ya untuk sementara ini tuh Enggak, koleksi semua. koleksi dulu lah, masih suka aja. 10 apa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 perkutut buat koleksi lur. Katuranggan semua, ada yang bangkok 1 gitu. Enggak dijual ya. Ya cukup sekian, terima kasih dalam video kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.